Medial itu artinya mendekati sisi dalam, ya. Lateral sisi luar, anterior sisi depan, posterior sisi belakang. Jadi otot medialis gak ada namanya otot medialis, dan sartorius ya ada ototnya. Tapi orang jarang mengincar hypertrofi pada sartorius. Ya. Apakah variasi letak? Hai guys, welcome back to Fit to Fitness. Hari ini adalah video Q&A untuk bulan Mei. Jadi di sini gue udah mengumpulin ngambil 3 pertanyaan dari YouTube dan 15 pertanyaan dari question boxnya Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang gak terjawab. Jadi minta maaf karena gak mungkin gue jawab semua. Kalau nggak video ini bakal panjang banget ya. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan yang gak terjawab boleh ditanya di Q&A bulan berikutnya. Dan untuk setiap pertanyaan udah gue tulis timestampnya di kolom komentar di bawah. Tinggal kalian cek aja pertanyaan apa yang kalian pengen tahu jawabannya, langsung klik ke menit sekian. Tapi tetap disarankan nonton semuanya karena kemungkinan besar pertanyaan ini adalah pertanyaan umum. Ya, jadi langsung kita mulai dari pertanyaan pertama dari YouTube dulu. Berapa total set per minggu untuk satu otot yang optimal untuk hypertrophy? Tetap mengutamakan tensi berkelanjutan dan progressive overload, penambahan beban. Oke, pertama-tama tensi berkelanjutan itu nggak harus ya. Dan berapa total set per minggu itu artinya volume ya. Jadi ini agak susah dijawab. Kenapa? Karena akan bervariasi untuk individu dan bervariasi juga untuk gerakan. Misalnya 10 setnya squat tentu berbeda dengan 10 setnya leg press ya dikatakan, atau 10 setnya side raise tentu berbeda dengan 10 setnya overhead press ya. Jadi kita nggak bisa bilang berapa total set per minggu. Yang penting adalah selama kalian tetap ada progres per sesi ya, berarti intensitas dan volume kalian berada pada angka yang sesuai. Jadi indikatornya adalah apakah kalian ada progressive overload ya. Kalau kalian tetap bisa menerapkan progressive overload tiap sesi atau minimal per 2 minggu, ya udah berarti kalian berada dalam spektrum yang sesuai. Tentu satu set jauh dari kata cukup, 100 set jauh dari 100 set ya udah over, 1 set jauh dari kata cukup. Jadi berapa set? Ya nggak tahu, sebuah angka di antara 1 sampai 100. Nggak ada yang tahu jawabannya karena nggak ada rumus matematikanya. Oke, next. Akbar ke RBD. Gimana cara mengetahui otot yang paling banyak kena pada latihan gerakan compound? Nah, pada saat ini adalah ilmu biomekanik perlu masuk ya. Jadi sekedar cuma tahu anatomi, cuma sekedar tahu origin insertion dari sebuah otot, kalian nggak akan bisa tahu otot apa yang dominan pada sebuah gerakan compound karena cukup rumit ya. Disinilah perlu namanya ilmu biomekanik, dimana gue udah bahas di video-video sebelumnya, seperti video-video perbedaan dumbbell row, barbell row, dan video-video lainnya. Pokoknya kalian boleh cek ke video-video lama gue tentang analisa gerakan, atau boleh cek ke IG gue Fit to Fitness, di sana gue juga ada bahas gerakan ya. Next, Josephine Margareta. Oke, ini cewek ya. Waktu di Taiwan pas corona gym sana tutup gak? Enggak. Jadi sebenarnya di Taiwan itu tetap beraktivitas seperti normal. Jadi untung pemerintah bereaksi cepat pas corona baru mulai merebak. Jadi nggak terlalu telat. Jadi tetap gue jawab pertanyaannya karena pertanyaan belakangan tetap tentang gimana latihan di rumah ya. Kalau tutup latihannya kakak gimana pas work from home? Nggak tutup, jadi gue bisa jawab. Pakai alat-alat atau enggak? Soalnya kan banyak yang alatnya terbatas, nggak punya. Terus masih belum terbiasa tekniknya calisthenics kan agak susah. Kayak BP nggak ada barbel, gantinya push up. Nggak susah kalau buat aku sebagai cewek, mending barbel press pull up, nggak pada push up. Dan bingung tracking progressnya. Oke, kenapa bingung tracking progressnya? Sama juga dengan barbel dan bench press ya. Jadi naik repetisi. Kalau misalkan seperti yang dibilang sini, soalnya aku nggak bisa push up full, kalau pakai knee udah lancar. Ya udah, ini berarti namanya kan bisa diterapkan progresif juga ya. Jadi kalian boleh pelan-pelan naikin dulu, push up pakai lutut. Misalnya, ini kan misalnya ini deh. Ini badan. Ini lutut ya. Biasa push up kan gini. Jadi bilang push up pakai lutut. Berarti kan ininya begini, lututnya di lantai. Jadi push up-nya begini. Oke. Jadi cara progressive overload nggak harus dari lutut langsung berdiri pakai telapak kaki. Kalian boleh posisi lututnya dinaikin dulu. Jadi misalnya kalian cari sebuah apa? Misalnya kasur deh. Kasur yang jangan terlalu tinggi. Jadi kalian lututnya kalian naikin. Jadi taruh di kasur. Jadi tetap push up pakai lutut, tapi lututnya dinaikin. Ya. Nanti kalau misalnya udah lancar dengan posisi lututnya dinaikin, baru kalian pelan-pelan geser ke pakai tumpuannya di telapak kaki. Ya pelan-pelan juga sama, mulai dari 3 repetisi juga nggak apa-apa. Terus next coba 4, kalau nggak kuat ya balik 3, kayak gitu pelan-pelan di progressive overload sama juga ya. Bukan berarti kalau bodyweight gak bisa progressive overload. Next di Instagram, gimana caranya bikin otot jadi simetris, tricep sama bahuku gede sebelah? Oke, ini pertanyaan paling umum, otot tentang simetris otot ya. Jadi ada 2 masalah.
Kalau pertama, kalian masih pemula, wajar ya. Kalau misalnya kalian masih pemula, pasti akan ada keselisih masa otot. Misalnya, kalau misalnya kalian pemain futsal, ya wajar aja kalau misalnya kalian sering nendang bolanya pakai kaki kanan, ya kemungkinan besar kaki sebelah kanan lebih gede. Sama juga kalau misalnya kalian badminton pakai tangan kanan, ya pasti otot sebelah kanannya pasti lebih berkembang daripada kiri. Ya, sama juga kalau misalnya kalian masak nih, pakai panci gini-gini, tuh, berarti tangan kanannya lebih gede juga. Kalau misalnya kalian udah nge-gym dan masih gym nih, masa otot kalian udah termasuk yang di atas standar, kemungkinan besar kalian udah nggak akan ngeliat namanya tidak simetris, ya pasti udah merata. Kalau misalnya masih melihat yang namanya ketidaksimetrisan di orang yang udah di atas standar, kemungkinan besar itu udah masalah dari genetik. Jadi titik bentuk otot kalian yang memang bawaannya seperti itu. Jadi memang wajar kalau misalnya tidak simetris. Jadi nggak harus simetris, memang wajar namanya tidak simetris. Tapi ada sebuah spektrum. Misalnya kalian masa ototnya udah di atas standar dan kalian merasa badan kalian masih bener-bener nggak simetris, ya mungkin kalian dari pola latihan kalian harus kalian perhatiin lagi. Mungkin diperbanyak latihan yang pakai dumbbell, yang unilateral, jangan yang pakai dua tangan sekaligus. Terus next, Peles, seberapa efektif dips untuk melatih otot dada? Oke, menurut gue sendiri sebenarnya dips bukan gerakan yang bagus untuk melatih otot dada. Kenapa? Karena tekniknya terlalu rumit. Salah satu hal yang paling selalu gue tegaskan adalah kalau misalnya mau memaksimalkan hypertrophy, harus pilih gerakan yang tidak memerlukan teknik yang rumit. Gerakan-gerakan yang memerlukan teknik rumit seperti Olympic lifting, ya gerakan seperti clean, snatch, jerk, terus kayak beberapa gerakan power lifting juga bukan alat yang paling optimal untuk memaksimalkan hypertrophy. Apakah gerakan Olympic weightlifting dan gerakan powerlifting seperti squat, bench, deadlift bisa menghasilkan hypertrophy? Ya bisa aja, tapi bukan gerakan terbaik untuk memaksimalkan hypertrophy. Ya sama juga dengan dips. Banyak sekali gerakan yang bisa lebih baik untuk memaksimalkan hypertrophy otot dada daripada dips. Ya, karena untuk dips, melakukan dips tekniknya cukup rumit. Ya, jadi dan ditambah beberapa struktur tubuh tertentu nggak memungkinkan untuk melakukan dips. Ya, jadi kecuali kalau misalnya kalian main calisthenics, ya udah memang ada. Kalau misalnya kalian memang gerakan utamanya tetap dengan menggunakan body weight, ya apa boleh buat, ya memang harus dips. Tapi kalau misalnya kalian latihan hypertrophy-nya di gym, ya kan banyak, ada mesin chest press, dumbbell chest press, itu jauh lebih bagus daripada melakukan dips menurut gua. Ya. Next, bro, body fat makin rendah itu strength-nya makin melemah. Tergantung. Ya. Jadi pada dasarnya, iya betul. Tapi ada sebuah body fat di mana seseorang bisa memaksimalkan potensinya. Itu kenapa kalau misalnya kalian di powerlifting atau UFC yang kayak olahraga yang membagi divisi berdasarkan berat badan. Kenapa ada beberapa orang yang meskipun tinggi badannya sama, misalnya si Conor McGregor mainnya di berat badan 70. Terus ada petarung lain berat badan tinggi badannya 170 juga sama dengan Conor McGregor. Gue lupa Conor McGregor berapa, kita asumsi aja 170. Tapi dia mainnya berat di 80. Kenapa nggak sama semua orang yang tinggi berat badannya 170 mainnya di berat badan yang sama? Karena tiap orang bisa memaksimalkan performa mereka di berat badan yang berbeda dan body fat yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, bro, body fat makin rendah itu strength-nya makin melemah ya? Ya, pada dasarnya iya. Tapi kita harus bandingin lagi sama dengan orang yang power liver lah. Kenapa power liver juga bagi dengan berat badan? Meskipun ada power liver A, B, tinggi badannya beda, tinggi badannya sama tapi berat badan di tempat mereka kompetisi itu berbeda. Ya, jadi ya untuk menjawab ini, body fat makin rendah tuh strength-nya makin melemah. Yep. Bro, kenapa jarang bench press free weight akhir-akhir ini? Karena bench press bisa dibilang sebagai sebuah gerakan untuk mendorong beban semaksimal mungkin, seberat mungkin. Itu kenapa bench press yang digunakan di olahraga powerlifting, bukan kayak dumbbell bench press atau bukan mesin chest press atau Smith bench press yang dipakai di powerlifting. Karena yang dikompetisikan di powerlifting adalah mengangkat beban seberat-beratnya. Dan untuk mendorong beban seberat-beratnya, gerakan yang paling bagus dan paling cocok adalah dengan bench press. Ya, jadi goal gue bukan untuk mendorong beban seberat-beratnya. Goal gue adalah untuk hypertrophy. Ya, jadi gue memilih gerakan berdasarkan goal gue. Ya, jadi goal gue itu bukan mendorong beban seberat-beratnya. Next, program latihan paling efektif setelah corona kelar, terkhusus untuk orang yang kurus badannya. Oke, yang perlu dipahami. Program latihan paling efektif. Gak ada namanya program latihan paling efektif.
Semua program latihan yang bisa sesuai dengan kehidupan Anda dan bisa menerapkan progressive overload sah-sah aja. Jadi nggak ada kaitan program paling efektif setelah corona kelar atau program latihan paling efektif setelah flu atau program latihan paling efektif setelah batuk, nggak ada. Semua aturan dasar tetap sama ya. Terus kayak lagi terkhusus untuk orang yang kurus. Sama juga, lu mau kurus, gendut, gembrot, tinggi, pendek, sama aja. Aturan prinsip dasar tetap berlaku sama. Next, seberapa lama waktu yang dibutuhkan otot untuk menyusut kembali? Oke, mungkin pertanyaannya berkembang kembali ya, bukan menyusut. Ya. Kalau kita off gym dan olahraga lainnya, tergantung bagaimana pola makan kalian dan latihan kalian, aktivitas fisik kalian selama off itu ngapain aja. Kayak gue kemarin, ya opname di rumah sakit, cuman 17 hari. Tapi berat badan drop 7 kilo dan massa otot dropnya cukup banyak dan strength gue drop cukup banyak. Padahal cuma 17 hari. Kenapa bisa drop sebanyak itu? Karena selama 17 hari gue sama sekali nggak makan. Nggak masuk protein sama sekali, nggak masuk kalori sama sekali, bener-bener cuman masuk dari infus. Ya, bener-bener nggak makan dan aktivitas fisik juga dikit banget. Jadi gue cuma dalam 17 hari bisa drop sebanyak itu. Jadi kalau misalnya kalian off gym, tapi kalau misalnya kan tetap jaga protein dan jaga kalori, jangan defisit terlalu besar dan protein tetap tercukupi dan tetap ada aktivitas fisik, nggak akan drop segimana, pasti bakal drop. Kecuali kalian pemula, ya mungkin nggak drop sama sekali ya. Vincentius Nardo, pemakaian suplemen untuk program bulking, apa harus rutin tiap bulan pemakaiannya? Hah? Maksudnya pemakaian suplemen untuk program bulking? Oke, ini mungkin ada miskonsepsi. Untuk bulking nggak harus suplemen. Bulking itu perlunya kalori surplus, bukan suplemen. Kalian mau pakai suplemen tapi nggak surplus sama aja. Ya. Jadi gua kurang yakin dengan pertanyaan apa harus rutin tiap bulan pemakaiannya. Maksudnya apa steroid? Gua nggak ngerti maksudnya. Oke, next. RDL menggunakan dumbbell dan barbell, apa ada perbedaannya? Oke. Kalau RDL menggunakan barbell, pastinya adalah beban tetap di depan karena barbell kan panjang ini. Gak mungkin bisa ke belakang badan. Sedangkan menggunakan dumbbell ada kecenderungan untuk mulai startnya dari samping ya, karena kan nggak tutup begini, jadi dumbbell bisa start dari samping. Nggak ada perbedaan signifikan dari segi mekanisme pergerakan sendi, tapi dari distribusi beban ada. Tapi itu nggak masalah, itu cuma perbedaan sedikit aja. Apakah variasi letak telapak kaki saat squat berpengaruh? Otot medialis, sartorius dan lain-lain. Maksudnya otot medialis itu oke. Medialis itu bukan otot, medialis itu menandakan letak. Nah, jadi namanya medial itu artinya mendekati sisi dalam ya, lateral sisi luar, anterior sisi depan, posterior sisi belakang. Jadi otot medialis namanya otot medialis dan sartorius ya ada ototnya. Tapi orang jarang mengincar hypertrofi pada sartorius. Ya. Apakah variasi letak telapak kaki saat squat berpengaruh? Ya berpengaruh, cuman ya bukan pada medialis dan sartorius. Variasi letak telapak kaki saat squat ya berpengaruhnya lebih ke otot yang nyambung ke sendi lutut, quadricep ya, karena akan mempengaruhi distribusi beban dan mekanisme pergerakan sendi. Dan kalau misalnya kita lebarin kaki, pergerakan sendi pinggul kan berubah juga, jadi ada sedikit sudut hip external rotation ya ini makanya bakal gue bahas di video khususnya, karena agak susah jelasin di Q&A. Kenapa abang masih semangat buat konten walaupun edukasi abang kurang diminati? Motivasinya menurut gue kurang diminati sih, menurut gue cukup banyak yang minat loh. Cuman ya kalau misalnya kalian bandingin sama gue sama fitness influencer lain ya enggak lah, orang gue baru mulai juga ya. Terus motivasinya apa? Ya motivasinya ya dari tiap kali gue ngepost di video ada orang komentar wah bermanfaat, wah channel gue berbeda dengan channel lain. Dari sana motivasinya ya. Tapi kalau misalnya dibilang kurang diminati ya enggak. Kecuali kalian bandingin gue sama ya kan fitness influencer kayak Brody Balo yang ada ratus ribu subscriber ya jelas. Kalau misalnya banyak gue ya kurang diminati. Cuman ya menurut gue ya gue fan aja dengan subscriber gue cuma 3.000. Oke. Gimana cara maintain muscle mass selama masa karantina seperti ini? Dengan makan makanannya bergizi, cukupi kebutuhan kalori, cukupi kebutuhan protein, dan sama juga karbohidrat, lemak, dan aktivitas fisik tetap dijaga. Jangan pasif, tetap beraktivitas. Apakah bisa latihan tiap hari full body workout seperti Jeff Nippard? Ya kalau mau coba silakan aja, cuman gue nggak rekomen.
karena banyak sekali program latihan yang lebih baik dibandingkan latihan tiap hari dengan otot yang sama. Keunggulan dan kelemahan Smith Machine apa bro? Oke, keunggulannya apa? Jalurnya udah di fix ya. Kekurangannya apa? Setupnya susah. Jadi gini, salah satu perbedaan dari Smith Machine dan free weight barbell adalah dengan pas kita melakukan free weight, kita yang mengontrol pergerakan barbelnya ya, karena kan barbel kan bebas bergerak. Sedangkan untuk Smith Machine, karena jalur udah di fix, jadi badan kita yang harus ngikutin Smith Machine-nya. Jadi kalian harus set up, kalian harus benar-benar kalau mau melatih otot yang sesuai. Dan untuk mendapatkan setup yang benar, kalian harus punya ilmu pengamanan namanya biomekanik ya. Dan banyak sekali orang yang nggak ngerti dengan biomekanik. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kalian setupnya salah dan ngelakuin Smith Machine? Ya pertama, kalian akan merasakan sendi-sendi kalian nggak nyaman. Terus kedua, otot yang dilatih ya nggak kena juga ya. Jadi itu kenapa kalian lihat banyak orang nggak rekomen untuk latihan dengan menggunakan Smith Machine ya. Padahal Smith Machine, kita bicara tentang hypertrophy, Smith Machine itu jauh lebih bagus daripada namanya free weight barbell. Karena free weight barbell memerlukan teknik yang lebih besar. Tapi jangan salah, kalau misalnya tujuan kalian memang buat powerlifting atau Olympic weightlifting, ya pasti harus main namanya free weight barbell. Nggak ada namanya powerlifting atau Olympic weightlifting pakai Smith Machine. Harus pakai barbell. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan free weight, karena aspek teknik yang diperlukan cukup tinggi, jadi pas kalian latihan, pasti namanya kalian bakal ketemu namanya teknik failure dulu kan sebelum mencapai muscle failure. Ya, untuk memaksimalkan hypertrophy ya kita harus mendekati namanya muscle failure. Nah, masalahnya dengan free weight barbell adalah kemungkinan besar kalian belum mendekati muscle failure aja pun teknik udah fail duluan. Ya. Jadi salah satu keunggulan dari Smith Machine adalah ini mengurangi aspek teknik yang diperlukan dalam sebuah gerakan. Jadi otomatis akan memastikan kalian yang saat kalian mencapai failure itu adalah faktor dari top, bukan dari teknik. Ya. Jadi sekali lagi gue tegaskan, Smith Machine kalau untuk hypertrophy, Smith Machine nggak kalah dari free weight barbell atau bahkan bisa melampaui free weight barbell. Masalahnya adalah setupnya susah. Banyak orang nggak bisa setup Smith Machine dengan benar untuk mendapatkan mekanisme pergerakan sendi yang sesuai dan otot yang dilatih yang sesuai. Oke, sekian untuk Q&A Mei hari ini. Thanks for watching. Videonya agak panjang, jadi perlu gue cut lagi. Thanks for watching. See you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.